Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang. Energinya rame-rame, massal. Jadi bukan untuk perorangan atau untuk kalian sendiri ya. Dan energi general otomatis yang ketarik adalah energi yang paling dominan dan bacaan general seperti biasanya bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya isi dari bacaan-bacaan tarot ya. Dan kalian bisa menyesuaikan ya, apakah bacaan kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami, cocok dengan kalian atau tidak. Kalau memang kali ini nggak cocok, nggak sesuai, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Dan untuk kalian yang kali ini nggak cocok, kalian nggak usah khawatir ya, nggak perlu khawatir. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Bacaan general ini adalah timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku ya. Oke, kita mulai. Seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun. Temanya saya serahkan, saya pasrahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta, itulah yang saya baca ya. Dan kita bahas bersama. Seperti itu. Silakan kalian sesuaikan, kalau memang tema kali ini kurang menarik, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai untuk melihat tema apakah yang ditunjukkan oleh semesta kali ini. Oke, kita lihat ya. Silakan kalian konsentrasi ya, tapi tetap rileks ya. Semoga banyak yang ketarik energinya kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Dan untuk kalian yang baru saja gabung, baru saja menemukan video ini, salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Dan jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian like juga komen. Kemudian jangan lupa kalian bunyikan tanda loncengnya ya, supaya kalau saya upload video baru kalian bisa langsung menontonnya secara fresh. Oke, kita lihat temanya. Oke. Tujuan, maksud, rencana, purpose ya. Coba kita langsung lihat 3 kartu untuk bisa mengetahui tema kali ini. Untuk kalian yang baru saja gabung ya, kalian dari mana saja silakan tulis di komentar ya. Oke. Spontaneity. Oke, ini kayak mirip yang beberapa hari yang lalu ya. Maksudnya beberapa konten yang lalu ya, vision. Oke, kindness, gratitude. Oke. Kita lihat ya. Di sini saya melihatnya. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan ya. Terkait dengan satu perubahan yang tiba-tiba ya, yang spontan ya, transformation, purpose dan spontaneity. Ya, kalian bisa zoom ya, bisa digedein supaya bisa ikut membaca ini ya, supaya bisa lebih jelas lagi. Saya memang sengaja nggak pakai hiasan-hiasan supaya terfokus hanya kepada ini. Mungkin memang agak membosankan ya hanya lihat kartu, tapi saya memang menginginkan supaya kalian lebih fokus daripada ke kartunya, ke bacaannya daripada ke hiasan-hiasannya. Sebenarnya lucu juga ya, biar menarik ya. Tapi masih belum pingin kayak gitu ya. Sudah pernah dulu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada satu transformasi, perubahan secara spontan tiba-tiba untuk pergerakan, ada pergerakan ya. Jadi saya ini membicarakan soal pergerakan energi, energi pemikiran, energi maksud, tujuan dan rencana. Ingin mewujudkan sesuatu terkait sama di sini, kalau yang lebih kenceng energinya terkait dengan cinta ya. Kalau kemarin tentang material thing ya, tentang duit, tentang hal-hal yang seperti itu, pekerjaan. Hari ini tentang cinta teman-teman ya. Di mana saya merasakan banyak energi positif tentang cinta kasih yang saya rasakan hari ini
ya. Di sini kalau terkait dengan, cinta, di sini ada, demonstrate love ya. Jadi perwujudan cinta ya, atau ungkapan cinta, eee, atau, hal-hal yang mengandung, hubungan asmara, di sini ingin adanya transformasi secara tiba-tiba. Mungkin ya, tiba-tiba mendapat inspirasi atau pemikiran ya, entah itu hidayah atau apapun ya. Di sini itu ada ingin merubah situasi juga ada ya. Eee, di sini tiba-tiba seperti ada satu you use the power of love to move through illusion and shift into awareness. Jadi di sini sebenarnya bukan lebih kepada cinta yang menggebu penuh gairah ya, tapi lebih kepada cinta kasih. Rupanya kalian ya, banyak yang ketarik energinya hari ini itu menyikapi ya, menyikapi perasaan cinta dalam hubungan asmara atau apapun tapi lebih ke asmara, lebih memandangnya ke cinta kasih, bukan cinta yang menggebu ingin memiliki, "Kau harus begini," kau, banyak tuntutan, obsesi, sudah nggak seperti ambisi, sudah nggak seperti itu, tapi memandangnya lebih dari sudut pandang yang lebih positif, yaitu dengan, cinta kasih yang tulus, ingin memberi, ingin berbuat sesuatu yang, baik, yang, supaya cinta itu tidak ternodai. Dalam artian mungkin ternodai dengan hasrat, nafsu, gairah, ya, obsesi, nggak seperti itu lagi. Tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu lebih lebih apa ya, lebih kalau saya lihat lebih tinggi derajatnya ya, cinta yang lebih tinggi derajatnya yaitu cinta kasih dengan ketulusan dan kesabaran, keikhlasan, hal-hal yang seperti itu. Oke, di sini saya melihatnya, di sini ada vision, pandangan, ya. No matter what you see the bigger picture of loving. Akhirnya kalian melihat ya, cinta itu dari sudut pandang yang lebih luas ya, lebih luas seperti alam semesta melihat kita ya. Jadi seperti kita melihat alam semesta ya, yang begitu luasnya ya, jadi nggak terlalu sempit hanya kau dan aku, kau harus cinta padaku ya, kau harus mewujudkan cinta tersebut menjadi bentuk nyata dengan sikap, nggak seperti itu lagi ya. Saya nggak tahu karena di sini ada satu kekuatan yang mendorong kalian ya, untuk satu perubahan tersebut gitu ya. Dan di sini ada kindness, seperti yang saya bilang tadi, ini bukan lagi cinta-cinta yang, kemerungsung, apa ya, katanya orang Jawa kemerungsung, kayak penuh hasrat gairah ya, ada emosi yang terlalu, apa ya, fluktuatif. Di sini lebih kepada kindness, kebaikan. Jadi seperti cinta kasih ya, made of love and you are able to share that energy with other. Jadi di sini kalian ini kayaknya ingin berubah menjadi orang yang penuh kasih dengan siapapun, terutama dengan seseorang yang mungkin pernah mendolimi kalian, mungkin yang terhubung dengan kalian, mungkin ada kisah-kisah di antara kalian yang mungkin kurang baik, tapi di sini tiba-tiba kalian menyikapinya ya. Kalau saya lihatnya ini lebih ke hidayah sih, membuka hati dan pikiran kalian, eee kepada, menyikapi satu hubungan menjadi lebih positif ya, nggak lagi mengikut-sertakan ego, hawa nafsu ya, seperti itu. Kemudian di sini hargai pelajaran hidup dengan kasih, kasih lagi ya. You fully appreciate the valuable lesson that life lovingly present to you ya. Jadi di sini lebih banyak mensyukuri ya, mensyukuri apa-apa yang berkaitan dengan cinta. Entah itu cinta cinta dari teman, cinta kasih dari orang tua, dari sekitar kita ya, di sekitar kalian atau apapun. Jadi di sini kalau saya melihatnya lebih kepada hidayah untuk bersyukur bahwa hidup kita itu penuh kasih, sehingga ingin membagikan kasih yang telah diberikan oleh semesta kepada kita, kepada siapapun, termasuk di sini saya melihatnya walaupun, kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kalian. Ini luar biasa. Apakah kalian yang menonton ini sudah sering nonton saya? Biasanya ya, ya saya kan kegeeran orangnya. Biasanya kalau sudah, lama nonton saya, sering nonton saya ya, saya berharapnya bisa berubah menjadi lebih positif sih sudut pandangnya, amin ya. Jadi untuk kalian yang baru gabung ya, saya mau disclaimer di sini, saya di sini bukan lebih kepada peramal ya, melihat hal-hal yang belum terjadi akan terjadi ya, menerawang ya, enggak, lebih
Walaupun bisa saya nggak mengarahkan ke sana, saya lebih kepada afirmasi positif bagaimana kita menyikapi permasalahan dalam hidup kita dari sudut pandang yang lebih luas, lebih positif, lebih bijak, gitu aja sih. Saran-saran, nasehat-nasehat kalian bisa ambil ataupun tidak ya, tapi lebih kepada seperti itu tarot saya. Jadi untuk kalian yang mungkin tidak sepemahaman dengan saya ya, karena saya, punya prinsip jodoh, maut, rejeki, juga hal-hal yang belum terjadi itu adalah wewenangnya Tuhan. Kita sebagai manusia tidak punya kapasitas untuk itu walaupun mungkin diberikan kelebihan ya. Saya nggak mau karena itu menyangkut tanggung jawab moral dalam membuat konten itu harus ada tanggung jawab moralnya sehingga, saya juga ikut merasa bertanggung jawab atas akidah atau keimanan kalian, tidak mengarahkan kalian untuk ke hal-hal yang sekiranya itu di luar wewenang manusia, itu adalah wewenangnya Tuhan, saya nggak mau ya, itu aja. Ini saya disclaimer sangat penting supaya kalian di awal pembacaan video sudah tahu ya, kira-kira ini tarot reader-nya asik nggak ya. Saya punya prinsip seperti itu, kalau kalian nggak suka bisa ganti channel, oke? Kita lanjut ya, kalau temanya seperti ini sebenarnya kisah. Kenapa kalian tiba-tiba ada pemikiran secara spontan, mungkin tujuan, maksud, rencana kalian itu tiba-tiba berubah saja ya, atau mungkin pemikiran kalian, penilaian kalian terhadap seseorang atau ingin melangkah itu langsung berubah, cepat berubahnya ya secara tiba-tiba untuk itu tadi, lebih mengedepankan kasih sayang. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Silakan kalian sesuaikan kalau memang mungkin ini sedang kalian alami tapi ceritanya tidak sama, ya terpaksa kalian mungkin bisa nonton video saya yang lain, karena mungkin video ini bukan untuk kalian ya. Oke kita lihat. Oke kita lihat ya. Ada kisah seperti apa? Kenapa kalian tiba-tiba punya pemikiran seperti itu ya? Kalau memang ini bukan kalian, silakan nanti kalian sesuaikan ya. Apakah ini adalah justru energi seseorang yang kalian pikirkan, bukan kalian? Kalau seperti itu, bacaan ini mungkin masih masuk ya, karena energinya general dan bisa terbolak dan terbalik atau tertukar. Oke, kita lihat ya. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya? Oke, di sini ada. Oke, di sini kalian sempat ya atau pernah mengalami satu hal yang dimana di sini ada Ten of Swords ya. Benar-benar membuat kalian terpuruk ya, jiwa, raga, batin ya, pikiran, hati, mungkin bisa juga finansial atau apapun ya, kesehatan fisik ya, mental itu benar-benar di titik terendah ya, selama hidup kalian mungkin ada hal seperti itu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini itu seperti orang itu kalau mau, apa ya, jadi istilahnya itu kayak kalau gunung ya, itu atau bangunan lah, gunung punyanya Tuhan ya, eee, ciptaan Tuhan. Coba kalau bangunan ya, bangunan itu dihancurkan dulu untuk dibangun lagi menjadi bangunan yang lebih kokoh, lebih baik. Nah, ini memang ada fase-fase di mana kalian itu dihancurkan dulu ya, dihancurkan dulu. Untuk apa semesta tujuannya seperti itu? Ya kalau, terkadang memang manusia itu untuk dibangkitkan, untuk dirubah menjadi lebih baik, ditinggikan derajatnya, itu memang harus diberikan sesuatu yang memang, bisa mengarahkan ya, seseorang itu menjadi, bisa mengambil pelajaran, ya. Untuk memberikan pelajaran kepada seseorang itu semua nggak sama ya, setiap orang ya, bisa macam-macam, bisa macam-macam. Biasanya untuk bisa benar-benar disadarkan itu diberikan sesuatu yang memang menjadi kelemahannya ya, supaya apa? Supaya bisa mengambil pelajaran gitu sih. Oke lanjut ya. Kalau saya melihatnya ini lebih ke energi-energi hidayah gitu ya. Ini 2 ya, saya nggak yakin. Saya cuman ambil 1. Oke. King of Pentacles. Oke. Di sini ada sosok seseorang ya, dengan energi King of Pentacle ya. Seseorang yang mungkin kalau king itu kan lebih ke maskulin ya. Bisa cowok, bisa cewek karena tarot tidak mengenal gender.
mengenal energi divine-nya ya. Di sini divine-nya maskulin. Adalah orang-orang yang mungkin kalau Pentacle ini lebih kepada sosok maskulin yang tegas dalam memutuskan terutama dalam hal-hal, kehidupan secara material ya. Pekerjaan, mungkin tulang punggung keluarga ya, mungkin juga apa ya, orang yang survive ya, sangat survive struggle gitu ya, dalam hidup, memenuhi kebutuhan hidup ya. Di sini saya melihatnya banyak yang eee, dalam hal pekerjaan atau mungkin finansial, ekonomi di sini itu ada yang benar-benar hancur ya. Di mana mungkin salah satunya akhirnya, ini, entah itu mungkin kayak apa ya, datang bersamaan ya, keroyokan. Sudah nggak punya uang, sakit pula, mentalnya sedang rapuh ya, tidak ada yang mendukung, ini benar-benar terpuruk. Sementara sebenarnya di sini, mungkin kalian ini adalah seseorang yang sebenarnya mungkin sebelumnya, itu orang yang sangat kuat, dalam artian punya kekuatan di dalam diri itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup. Biasanya itu, eee, struggle ya, maksudnya kuat gitu ya. Tapi memang ada masa di mana kalian tuh benar-benar dijatuhkan dan tidak mampu apapun ya. Mungkin di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kalanya kita memang harus dijatuhkan untuk mungkin juga meruntuhkan idealisme kita ya, keangkuhan, keegoan, untuk disadarkan gitu ya. Lagi ya, ada cerita apa sebelumnya? Bentar, ada cerita apa? Oke, Three of Pentacles. Di sini ada terkait dengan cerita yang bukan hanya kau dan dia ya, atau kau dengan seseorang siapapun, tapi dengan lebih dari dua orang. Kau dan dia, tapi ada orang lain ya, atau ada hal lain ya. Mungkin bisa keluarga, orang tua, kakak, adik ya, keluarga yang lain, tetangga ya, warga, Pak RT ya. Atau mungkin ini menyangkut juga dengan mungkin kalian dengan pihak-pihak yang lain di antara kalian berdua, mungkin orang ketiga, orang keempat, ya, cinta bersegi-segi. Juga ada mungkin rekan kerja, ini terhubung dengan itu, yang menyebabkan kalian menjadi terpuruk seperti ini. Jadi bukan antara kau dan dia saja, tapi menyangkut banyak orang. Ada di sini yang saya bilang adalah, bisa saya katakan di sini, eh ada campur tangan atau permasalahan-permasalahan di luar kau dan dia yang turut menyebabkan kalian, seperti yang saya bilang tadi keroyokan ya, menyebabkan kalian terpuruk itu tadi, ya mungkin cinta segitiga juga masuk di sini, ini benar-benar dihancurkan, ya saya melihatnya. Kemudian saya melihatnya juga, mungkin ada keluarga yang, menentang, tidak menyetujui, keluarga yang, ngeyel, keluarga yang apa ya, mengintimidasi, mungkin juga rekan kerja yang mungkin dalam kerja sama kurang baik ya, dolim apa, itu ada di sini. Jadi bukan hanya antara dari diri kalian, kalian dengan seseorang yang mungkin sedang kalian pikirkan, tapi juga dengan hal-hal yang lain. Jadi ini istilahnya kompleks sekali permasalahan kalian ya, tumplek-blek ya. Jadi kayak saya bilang tadi, permasalahannya keroyokan. Oke, apa ini? Oke. Di sini saya melihatnya ya, sebenarnya kalian itu kalau dulu-dulunya ya, sebelum mendapatkan satu keroyokan ini ya, kalian tuh biasanya bisa menyelesaikan seperti yang saya bilang, kalian punya kemampuan ini secara global ya, entah secara finansial, entah secara fisik, secara pikiran tuh mampu, selalu mampu. Ya tapi kali ini tidak. Ya, kali ini tidak. Maksud saya kali ini tuh saat kalian terpuruk ini benar-benar nggak mampu ngapa-ngapain loh.
ya. Sementara mungkin kalian pikir biasanya saya mampu, bisa saya sat set cek cek gitu ya. Apa ya, sigap sigap ya. Tapi kali ini nggak bisa apa-apa, seakan-akan kayak diambil segala segala kekuatan kalian yang pernah kalian miliki sehingga tidak punya daya upaya apapun. Nah, di sini king semua ya. Jadi saya melihatnya kalian itu ya sebelumnya adalah seseorang yang memang eh, ini King of One, King of Pentacle dan King of Knight of Sword ya. Kalian itu orang yang ambisi ya, punya kemampuan skill yang banyak, punya talenta, punya banyak kelebihan yang bisa kalian andalkan selama ini, kepintaran ya, wacana atau wacana keilmuan yang lengkap mungkin seperti itu ya, pintar, cerdas ya. Tapi di sini memang dihancurkan, hancurnya bukan hanya karena diri kalian sendiri, juga ada pengaruh atau faktor dari luar diri kalian ya. Ada yang menghancurkan, berusaha menghancurkan, ada macam-macam di sini ya. Dan di sini kalian berusaha keras sebenarnya untuk bisa melawan. Tapi daya upaya kalian di sini seperti orang apa ya? Tenaganya itu diambil. Set, energinya itu habis ya. Saya melihatnya seperti itu. Sampai sini ya, saya sangat yakin banyak yang cocok. Banyak yang cocok. Ya, entah yang nonton banyak atau enggak, tapi banyak yang cocok. Karena saya merasakan kuatnya energi ya, dihancurkan, dibikin di titik terendah dalam kehidupan ya, dan kemudian bisa mengambil pelajaran ya. Dari kayak contoh-contoh ya, saya dulunya angkuh, saya selalu mengandalkan kekuatan apa yang saya punyai ya, kemampuan pikiran saya, ilmu saya, duit saya, fisik saya ya. Saya terlalu mengandalkan itu ya. Tapi saya melupakan hal-hal yang sifatnya ini tadi ya, saya ambil lagi ya. Lupa bersyukur ya, hargai pelajaran hidup dengan kasih ya. Kurang kurang pakai kasih sayang ya. Kemudian memandang segala sesuatu itu dengan sudut pandangnya yang keras, dengan keilmuan, punya standar-standar ya. Kemudian di sini kurang apa ya, humanity ya. Jadi sebagai manusia itu ada rasa-rasa kemanusiaan, kebaikan. Itu, eee, bukan saya bilang nggak punya ya, tapi itu dibangkitkan lebih banyak gitu loh, ya. Dibangkitkan lebih banyak dengan cara yang seperti ini. Oke, sampai sini siapa yang cocok dan resonate? Silakan kalian tulis di komentar. Oke. Kalau menyangkut dengan, asmara teman-teman ya, dalam asmara pun rupanya kalian itu ya, biasanya ya, kalau dalam asmara ini spesial untuk asmara ya, kalian itu biasanya mungkin ya, dalam asmara itu nyantai ya, bisa bukan mendominasi ya, bisa me-manage lah perasaan, pikiran, ritme, atau pola hubungan ya. Tapi kali ini kayak nggak bisa apa-apa, tidak punya daya upaya ya. Apalagi di sini ada yang kemudian, masuk ke dalam cinta bersegi-segi ya. Akhirnya di sini saya melihat makan pikirannya banget, banget banget ya. Sehingga setelah dijatuhkan atau terpuruk, banyak hal yang kalian bisa ambil ya pelajarannya. Sehingga membuat kalian bertransformasi ya. Tujuan, maksud, rencana entah itu dalam hidup, dalam asmara atau dalam apapun tiba-tiba berubah secara tiba-tiba lah ya. Paham sampai sini ya? Oke, kita lihat ya. Ini kalau menyangkut dengan seseorang ya, dengan seseorang. Entah itu asmara atau apapun atau pertemanan. Yang kemudian berubah tujuan, maksud, rencana. Kita lihat ya, perubahannya apa ya, entah perubahannya kalau saya lihat sih perubahannya lebih kepada bersyukur ya, mengambil pelajaran, kemudian berubah menjadi penuh kasih ya, menjadi lebih positif ya, memberikan kasih dengan ikhlas ya. Kalau memang sudah nggak mikir lagi timbal baliknya apa, yang penting saya sudah memberikan hal yang terbaik, yang penting saya sudah memaafkan. Mungkin memaafkan sudah diusahakan tapi melupakan belum, masih proses, okelah. Tapi ke arah situ ya teman-teman ya.
Kita lihat aja deh energi-energi yang masuk ya. Entah kalian dengan seseorang yang mungkin sedang kalian pikirkan terkait dengan cerita ini ya. Kita belum ambil energi sama sekali nih. Secara ininya ya. Person. Kita lihat. Mungkin ada juga cerita di mana karena seseorang ya, karena seseorang yang membuat kalian terpuruk ini ya. Kalau saya lebih melihatnya ya, ada entah itu hubungan apapun ya, membuat kalian terpuruk. Kok adem ya? Yang membuat kalian terpuruk. Coba saya lihat ya. Jadi kalau kalian yang nggak pernah mengalami hal seperti yang saya sebutkan tadi ya, berarti memang bacaan ini bukan untuk kalian kok ya. Jadi kita lihat ya teman-teman ya. Energi yang sebelah kiri dan kanan. Entah kalian yang kiri atau yang kanan ya, silakan kalian sesuaikan. Kita mau lihat energinya ya. Nanti bisa ketahuan mana yang terpuruk ini. Yang kiri dulu ya. Nah, ini yang lebih terpuruk, ini menderita banget. Cross. Penderitaan yang ini pihak yang kiri ya. Pihak yang kiri sebelah kiri ini menderitanya banget saya lihat ya. Padahal orangnya itu kuat. Orang yang kuat sembarang kalire. Semuanya kuat ya. Pemikirannya kuat, mungkin duitnya juga kuat. Pokoknya sosok seseorang yang kuat sekali ya. Kuat. Punya power ya. Kita lihat lagi. Tuh ya apa sih? Bentar ya. Saking kuatnya ini. Tapi kena penderitaan ini. Mungkin memang dilemahkan dulu ya untuk dibangkitkan lagi. Oke, kunci. Seperti yang saya bilang ya, sesuatu kalau terkunci ya, pintu itu tergantung kuncinya, bisa dibuka, ditutup, ya. Kalau saya lihat sebenarnya bisa buka kunci, tapi entah kenapa keluar dari penderitaan ini seakan tidak bisa, ya. Seperti di luar kemampuannya yang biasanya. Karena apa? Saya melihatnya karena itu ada peran semesta, ya, yang tidak bisa dilawan, ya. Biasanya pakai mengandalkan kekuatan diri ya. Tapi kali ini nggak mampu. Yang sebelah kiri lebih mungkin kayak lebih kepada yang ini ya, yang mengalami transformasi ya, mengalami transformasi. Bisa kalian, bisa dia. Oke, saya lihat child. Oke. Terutama di sini yang punya anak ya, atau pingin punya anak, atau yang kekanakan, walaupun kuat tapi kekanakan ya. Di sini saya melihatnya ada garden itu adalah satu tempat yang indah, tempat bertemu, fasilitas publik. Dan di sini saya juga merasakan kayak merindukan sesuatu yang indah kayak apa ya? Mungkin hal-hal seperti hal-hal yang membahagiakan ya. Orang yang kiri itu mungkin adalah tipikal orang kalau dalam hubungan cinta itu banyak yang mencintai, ya kan. Kemudian kalau masalah punya, hobi itu mudah tersalurkan. Seumpamanya, travelling, itu biasanya keturutan ya. Tapi pada saat terpuruknya ini, kayak nggak bisa menikmati hal-hal yang seperti itu, ya. Kemudian energi yang kiri ini mungkin memang ada sisi childish-nya atau memang punya anak. Saya nggak tahu juga, mungkin yang paling membuat terpuruk adalah karena ada anak sehingga ya. Kalau punya anak itu kadang-kadang menjadi satu apa ya, bisa ngerem banyak hal ya. Atau justru membatasi dalam artian nggak bebas mau bersikap ya, harus menjaga sikap, menjaga apa, harus memikirkan ulang untuk melangkah ya. Karena di sini saya melihatnya ya, ada kartu kunci ini ya. Kartu kunci ini sebenarnya kalian tahu ya, kalau kalian yang di sebelah kiri, energi yang sebelah kiri ini tahu sebenarnya harus ngapain ya, tapi seperti nggak mampu untuk melakukannya ya. Ada ketidakmampuan, rasa tidak punya daya upaya untuk melakukan. Sebenarnya kuncinya di dia, tahu ya.
tapi tidak bisa melakukannya. Entah kenapa ya. Saya tidak mau bahas itu. Jadi yang kiri itu saya kira lebih kepada energi-energi orang-orang yang memang terpuruk tadi ya. Coba yang kanan ya, yang kanan yang seperti apa energinya? Bisa dia yang kalian pikirkan atau dia yang menyebabkan kalian terpuruk, salah satunya yang ini ya, faktor dari luar. Bisa ini keluarga atau pekerjaan, atasan, bawahan, rekan kerja ya, tetangga seperti yang saya bilang tadi ya. Kita lihat. Kita lihat energi yang sebelah kanan. Ya. Ini bisa sedang kalian alami, pernah kalian alami ya, atau sudah lama atau baru saja ya. Tapi kalau ke depannya terjadi saya nggak tahu ya, saya nggak baca untuk itu ya. Ini memang ada keangkuhan, ada kesombongan, ada hal-hal yang memang kayak dicabut ya, atau mungkin dihancurkan oleh semesta untuk mengambil pelajaran. Kita lihat energi yang kanan. Energi yang kanan adalah seseorang yang memang ya penuh rahasia ya, mendem orangnya. Bukan orang yang terbuka. Mungkin kelihatannya ya orangnya mungkin secara pergaulan atau tampaknya mungkin ceria, tapi orangnya itu batinan ya, bukan ilmu kebatinan ya. Jadi orangnya itu sebenarnya tidak terlalu ekstrovert ya, lebih ke introvert. Orang ini itu banyak yang mungkin sering keluar malam atau begadang ya. Orangnya jarang tidur, tidur malamnya kurang bagus ya, atau untuk memulai tidur itu sulit ya. Orangnya banyak mimpi dan berangan-angan, dan beberapa di sini memang orangnya nafsuan secara seksual ya, libidonya tinggi. Saya lihatnya seperti itu. Fantasinya agak berlebihan dalam hal yang itu. Ya, oke lanjut. Oke. Orangnya itu pinginan ya, terlebih pingin yang itu yang saya bilang barusan sebelum ini ya. Fantasi, mewujudkan fantasinya dalam hal seksual, dalam hal mohon maaf ya ini 18 plus. Jadi untuk kalian yang belum 18 tolong jangan nonton yang gini-gini ya. Ada kok sebenarnya. Sudah ada filternya ya. Bukan untuk anak-anak 18 plus ini. Di sini saya melihatnya ya. Dia itu tipikalnya kurang bisa apa ya? Dia itu kurang bisa menjaga perasaan orang lain. Yang penting harapannya terpenuhi, cukup ya. Kurang peduli, kurang aware sama perasaan orang lain. Ya. Dia kalau punya keinginan, dia apa ya, kayak direncanakan, diniatin banget gitu loh. Untuk memenuhi ambisinya. Kita lihat lagi ya. Banyak cinta bersegi ini saya lihat. Saya merasakan. Oke. Oh, kan Knight of Swords dan di sini Rider. Orang ini untuk mewujudkan. Contohnya ya mewujudkan yang tadi ya, hasrat, gairah, nafsu tadi ya. Kalau sudah ada maunya, waduh, kayak numpak jaran ya, seperti naik kuda, cepat ngebut ya. Dengan kecepatan horsepower ya, kecepatan kuda. Atau intens dalam berkomunikasi. Tapi kalau nggak ada maunya, enggak. Sehingga kalau saya melihat sekilas ya, kalau ini ada maunya ngejar ya. Sementara ini ya sering diperlakukan seperti itu, sebenarnya di sini ada kuncinya ya. Dia bisa ngunci, bisa enggak ya. Tapi kalau saya lihat di tengahnya ini garden antara ini dan ini ya, ini biasanya kalah. Padahal sudah tahu kalau memang sudah seperti itu, kesan-kesan seperti kayak dimanfaatkan, kayak datang hanya karena ada maunya aja, nafsu aja ya. Tapi ya terus seperti itu. Lah wong ini ndak ngunci ya. Karena kuncinya di sini. Gitu. Sekilas ya. Jadi energi yang ketarik ini ya teman-teman. Coba saya lihat bottom untuk yang sebelah kanan. Oke, kurus root. Memang orang yang kanan itu orangnya nggak jelas ya. Nggak jelas dalam artian membuat yang kiri juga bingung akhirnya. Dimana sebenarnya dia cinta nggak sih? Tulus nggak sih? Gitu ya. Kalau saya lihat
Sebenarnya itu nggak penting, yang penting jaga. Untuk yang kiri jaga. Kalau memang nggak mau ya sudah kunci aja. Wong kuncinya di sini gitu loh. Ya. Dan orang ini memang membingungkan ya. Orangnya sendiri juga bingungan. Orang ini ya untuk perasaannya sekali lagi orang ini kan kurang aware sama hal-hal yang sifatnya perasaan ya. Mungkin kurang peka ya perasaannya. Jadi lebih mengandalkan nafsu, ego ya. Jadi membuat orang lain juga bertanya-tanya maksudnya apa, ya maksudnya apa, tujuannya apa, seperti itu. Jadi silakan kalian sesuaikan ya, kalian yang kanan atau kiri ya. Yang kanan itu memang lebih kepada kalau pengen ya langsung gitu ya, langsungan ya, nggak pakai mikir, dilakukan gitu aja ya. Kalau yang kiri lebih kepada orang yang nggak bisaan ya, padahal kuncinya di dia. Gitu wis intinya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Yang kiri Kak, saya mau lihat energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa. Apakah benar seperti yang saya sampaikan tadi? Kita lihat ya. Bisa salah kok saya, ya kan? Saya kan cuma pembaca kartu, ya. Bisa salah. Manusia juga bisa salah, ya enggak sih? Kita cek ya. Energi yang kiri kepada yang kanan bisa keluar energi perasaan atau apapun ya. Kalau memang nggak keluar perasaannya ya nggak saya sebutkan ya. Saya hanya membaca yang diberikan oleh semesta, yang ditunjukkan oleh semesta. Kalau nggak ada ya saya nggak mau mengada-ngada ya. Jadi kalau kalian berharap ya jangan makso ya. Karena saya tidak ada konsep ya dengan judulnya ini. Kemudian saya jadi terbawa judulnya ngarang-ngarakan karena yang personal reading di saya ya ceritanya kan macam-macam bisa saya pakai untuk reading tapi kan nggak gitu kalau saya ya. Intinya kalau tarot reader banyak kliennya ya cerita banyak tahu cerita orang ya. Oke, the death ya energinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, yang kiri itu seperti energi yang dijatuhkan, yang penuh penderitaan, kemudian berubah. Memang iya, karena the death ini kan kematian ya, tapi untuk kebangkitan. Jadi bukan berarti yang kiri mati enggak ya. Jadi kartu the death ini adalah kartu yang sangat baik ya. Di mana kartu kebangkitan, kartu-kartu atau energi-energi pembaharuan, hidup kembali. Ya, awakening, spiritual awakening. Energinya kepada yang kanan, hubungan dengan yang kanan, terkait dengan yang kanan, bisa membuatnya menjadi walaupun dijatuhkan, ini menjadi bangkit. Dijatuhkan rupanya dijatuhkan oleh yang kanan karena sikap-sikap, perilaku, ya, tindakan dari yang kanan. Ini seperti mati, ya, penuh penderitaan sampai gak karu-karuan, menderita. Ini salib ya, sampai the death. Tapi ini the death-nya itu bagus untuk bangkit. Jadi mungkin dipertemukan ini memang untuk mengambil pelajaran supaya apa? Bangkit segala sesuatunya, ya. Kalau yang baik ini diaminin teman-teman ya. Kalau nggak ketemu ini ya, nggak terhubung sama ini, mungkin nggak akan seperti ini, nggak akan bangkit. Oke. Kenapa dengan cara seperti itu ya Bunda harus dihancurkan dulu ya, gitu kan pertanyaannya. Ya sakarepe sing gawe urip, terserah yang bikin hidup, skenario hidup bukan kita ya yang ini, yang atur. Oke. Sebenarnya seperti yang saya bilang di awal ya. Ini ada aja soal duit itu nyangkut sama asmara ya, saya juga heran. Kalau saya kok nggak ada ya cerita-cerita duit nyangkut sama asmara itu nggak ada, tapi sering ini keluar. Ya, orang kan beda-beda ya cerita hidupnya ya. Di sini gini teman-teman, energi yang kiri kepada yang kanan. Orang yang kiri ini sebenarnya penuh kasih ya. Entah hubungannya apapun ya, welas asih orangnya. Nggak tegaan seperti yang saya bilang. Jadi Two of Cups itu energi kasih sayang, harmonisasi ya. Terus pokoknya baiklah ya. Kasih sayangnya besar kepada yang kanan. Dan di sini ada Knight of Coin. Orang yang kiri itu mau berjuang untuk yang kanan, mau effort gitu loh, ya. Kalau dalam hal apapun, ya, mau bantu, mau mengeluarkan energinya untuk yang kanan, ya. Loh kan, mau bantu apapun. King of Wands mau, ya.
Energinya seperti itu. Apakah ini sampai saat ini? Sebenarnya iya, tapi mungkin bentuknya mungkin berbeda. Mungkin dulu ya, mau ngasih uang, mungkin sekarang enggak, mungkin dengan doa. Tetap kok, ya. Bukan terus kemudian jadi pembenci. Yang kiri baik, teman-teman ya. Bukan seseorang pembenci dan pendendam, saya kira. Oke. Alhamdulillah ya. Orang yang kiri ini luar biasa. Mungkin sering nonton saya. Iya. Saya kan GR. Lanjut ya, kita lihat energi yang kanan kepada yang kiri ya, seperti apa. Energi yang kanan kepada yang kiri kita lihat ya. Energi yang kanan kepada yang kiri. Energi yang kanan kepada yang kiri. Teman-teman, kalau kalian tahu ya informasi ini bisa tulis di komentar ya. Mic yang bagus apa sih? Saya pengen punya mic ya. Ini masa mulut saya deketin ke ini ke HP ya. Sampai kadang-kadang muncrat-muncrat di layarnya ini. Gila nih ya, menjijikkan. Coba saya lihat ya. Energi yang kanan ke kiri seperti apa? Kok kayak ada yang buka ya? Oke, ono. Nah, the chariot. Kalau kanan ke kiri, kalian tahu bandang sih, banjir bandang ya, datang yang terus tiba-tiba terus kayak apa ya? Kayak gak bisa ditahan ya. Orang yang kanan ya, itu orangnya kayak apa ya? Kalau saya bilang lost control. Tapi ini sih kalau saya lihatnya masih dalam kontrol yang wajar ya, masih dalam ini yang wajar ya. Kontrol, masih ada kontrol lah ya. Tapi ini bisa juga lepas kendali energinya kepada yang kiri. Kasihan ya kiri ini ya. Hati-hati ya yang kiri ya. Dia kayak banjir bandang soalnya. Coba saya lihat yang kanan kepada yang kiri energinya bagaimana. Ini kadang-kadang susah untuk ditahan loh orang ini. Ya. Nah dia sudah blokir, iki gak bahas blokir. Jadi kalau memang ada yang blokir, yang kanan blokir, saya lihat ini nggak ada yang blokir-blokiran teman-teman ya. Jadi kalau yang ada blokirnya kayaknya ini bukan energi kalian, bukan bacaan untuk kalian. Ada yang soal blokir-blokir di mana? Di bacaan saya yang lainnya ya. Kalian silakan nonton di sana, bukan yang ini. Oke, di sini ada Seven of Swords ya, curang, energinya curang. Seperti yang saya bilang tadi ya, yang kanan. Benar kan? Orangnya mengandalkan nafsu, kalau memang berhasrat atau ingin ke kalian ya moro muncul gitu aja wis, ya. Orangnya energinya agak curang, licik, khianat ya. Memanfaatkan, ya, memanfaatkan energinya, memanfaatkan kebaikan dan kasih sayang orang yang sebelah kiri punyai, ya. Orangnya baik, mau membantu, dimanfaatkan. Dimanfaatkan kelemahannya, kebaikannya. Kita lihat ya, energi yang kanan kepada yang kiri. Saya gak bohong, ya. Kalian bisa zoom, ya. Arti-artinya itu coba kalian lihat. Lampu nerek gak enak. Oke. Gini lebih enak ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Di sini hangman, ya. Orang ini kadang-kadang, ya, ini kan rider, ini hangman. Sekali lagi, memang energinya kalau memang ada maunya tok menuju ke sini, naik kuda lagi ya. Horsepower ya. Cepat. A chariot ini juga tentang seseorang naik kereta kuda. Ya ngebut, ngepot ya. Kalau memang ada maunya, tapi maunya apa? Memanfaatkan ya. Kalau sudah nggak ada maunya, energinya ya gini gantung ya. Gantung. Terus ini kakinya ditali gini. Kalau sudah seperti ini mana bisa gerak ya. Gerak-gerak tambah potol cuklek ininya nanti tambah jatuh. Ya, jadi dia itu lebih ke stuck kalau memang nggak ada maunya ya. Dia bergerak kalau ada maunya tok, tanpa memikirkan seperti saya bilang. Dia itu memang kurang aware sama perasaan orang lain ya. Padahal orang ini loh perasaannya halus, baik sama ini. Ya. Ini orang ini dikasih hati ngerogorep melo, dikasih hati minta ampela loh. Ada yang seperti itu. Ada, ya. Orang ini adalah orang-orang yang kurang peduli, ya. Mau kamu cinta, bucin, baik, ya. Kalau baik ya tak manfaatkan.
Tapi saya kurang peduli memang sama kamu. Ini kepeduliannya kurang sama yang kiri ya, energinya ya. Jadi, ya, entah si kanan itu siapanya kalian atau kalian yang kanan, yang kiri itu siapanya kalian. Silahkan kalian sesuaikan sendiri. Karena ini bacaannya sangat luas, general, umum ya. Campur aduk, tumplek-blek di sini. Kalau memang benar-benar nggak sesuai, ya jangan dipaksa. Ya, mending kalian personal reading. Ya, kalau personal reading itu untuk kalian sendiri, untuk permasalahan kalian sendiri, untuk seseorang yang kalian tanyakan sendiri. Nggak rame-rame seperti ini. Caranya nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Ini sekali lagi adalah general. Dan dari general ini kalau kalian yang cocok dan suka dengan pembacaan saya, jangan lupa di-subscribe. Di menit 45 lebih 35 ini, apakah kalian masih menonton dan apakah sudah subscribe? Saya cuma mengingatkan. Oke, kita lanjut ya. Perasaan atau perasaan atau tanggapan atau penilaian ya. Yang kiri kepada yang kanan saat ini seperti apa? Ya. Kalau perasaannya ini kan penuh kasih ya. Cuman kita cek lagi ya. Yang kiri kepada yang kanan sekarang itu bagaimana pandangan dia ya? Coba kita lihat. Yang nanti yang kanan ya berikutnya. Kok lama ya Bunda bacanya gitu ya. Memang gini kalau konten saya ya. Suka tontonan gak suka ojo ditonton. Oke lanjut. Ada yang komennya jelek ya. Jelek terus tapi nonton terus. Berarti itu sayang sama saya ya. Makasih ya sudah menyayangiku ya. Ada yang positif terus. Masa saya sepositif itu sih, Rek? Coba sih saya lihat ya. Yang kiri kepada yang kanan ya. Bagaimana sih sebenarnya pandangan dia ya. Saya ambil satu dulu. Duh ya apa. Saya cuma ambil satu ya. Ambil satu dulu. Impasi. Saya nggak tahu bacanya gimana. Impas atau impasi ya. Saya karena saya orang Jawa yang nggak pinter bahasa Inggris ya. Saya baca impasi ya. Impas. Saya lihat ini ada menemui jalan buntu. Impas itu maksudnya ya wis lah. Ya wis lah. Ada energi kepasrahan ya. Bagaimana yang kiri memandang yang kanan? Apapun sudah wis, ini lebih ke pasrah ya. Mau lu begini dan begitu, saya juga cinta, saya tidak membuka, saya tidak menutup. Yang penting saya bangkit, saya baik, saya sangat positif sekali yang ini ya. Memandangnya ya mungkin yang kiri memandangnya ya mungkin kau memang seperti itu. Saya tidak ingin merubah kamu ya kalau harapan saya kamu berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa ya sudah, berarti kuncinya di saya, kontrolnya di saya ya. Jadi apapun yang kau lakukan sok atuh monggo saja ya, terserah. Saya juga nggak akan karena ini sudah kayak mungkin energinya lelah ya, sudah nggak mau mikir lagi ya, lebih ke pasrah gitu. Coba saya lihat yang kanan ya, yang kanan kepada yang kiri masih nyerontong apa, tahu nyerontong ya? Masih ngeyel dan seenaknya dewe apa enggak ya, seenaknya sendiri atau enggak ya? Atau ada pandangannya seperti apa ya terhadap yang kiri ya? Terutama kalau yang kiri yang memang sudah menunjukkan perubahan yang tiba-tiba. Bagaimana sih ya? Apalagi yang sudah pasrah ya, mungkin nggak melakukan apapun, dibiar-biarin ya. Yang kanan ini sudah dibiar-biarin. Kita lihat yang kanan sebenarnya tanggapannya atau pandangannya atau perasaannya ya. Kepada yang kiri seperti apa? Saya cuma ambil satu ya. Karena ini sudah 48 nih. Ini apa? Self worth. Ya. Kalau yang kanan kepada yang kiri sekali lagi ya. Apalagi kalau yang ini sudah enggak ini ya. Enggak banyak apa ya? Banyak menanggapi, mungkin banyak cuek, banyak pasrahnya. Yang kanan itu ya, karena orangnya kurang peka saya lihat. Karena orangnya kurang peka, mungkin menanggapinya seperti ini lebih kepada oh ya sudah kalau memang kamu mau self worth ya, kamu merasa berharga, kamu layak dan ya sudah monggo saja. Loh lah kamu gimana coba? Saya lihat lagi ya. Kemudian kamu punya pandangan seperti itu. Kemudian bagaimana sikapmu? Ya sudah selesai ceritanya.
cukup, gitu tok. Seperti yang saya bilang tadi, orang ini nggak aware dengan perasaan orang, penderitaan orang, terutama untuk yang sebelah kiri ya. Saya lihatnya ya sudah selesai. Tapi di sini saya merasakan ada energi kesedihan ya, energi kesedihan, kehilangan, apalagi ini ya gambarnya orang meninggal di kuburan ya. Ini juga mungkin kalau memang hubungannya sudah berakhir dengan yang kiri atau kiri sudah membatasi dengan yang kanan ya. Yang kanan lebih kepada ini kan sudah pasrah ya, yang kanan lebih kepada, oh ya sudah kalau kau memilih untuk menyayangi dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri, kau sudah mengunci ya, ada blokir mungkin ya, setelah mulai berubah ini lebih pasrah tapi sedih. Coba saya lihat bagaimana sih bentuk kesedihannya, apakah memang dia sedih ya, kita pastikan dia sedih atau cuek ya, dia sedih atau cuek, kita lihat. Banyak banget yang dibahas, Rek. Emang kalian pengen tahu ini ya? Kenapa saya mengarahkan ke situ? Coba saya lihat ya. Bagaimana perasaan dia setelah ini sudah pasrah, mungkin sudah tidak melakukan apapun, ya. Lebih cuek, mengabaikan atau hambar, ya. Lebih pasif. Kita lihat. Saya melihatnya ada penyesalan sih. Gimana sih kalau orang ditinggal kayak gini ya, ditinggal mati atau ditinggal beneran ya. Akhirnya menyesal, ya, menyesal. Seberapa sih penyesalannya? Ya, kita lihat ya, sebenarnya penyesalannya seperti apa? Atau sedihnya itu seperti apa? Kalau nggak ini ya, bangkit ya, sudah dijatuhkan bangkit. Kalau nggak seperti itu, ini mungkin juga nggak akan berubah. Ini transformasi mungkin juga dia yang bertransformasi ya, kita lihat ya. Coba kita lihat teman-teman. Untuk kalian mungkin yang sebelah kiri ya, itu sudah nggak mau peduli lagi mungkin ya, sudah pasrah lah, sakarep-karepmu ya, terserah kamu ya, terserah ludeh ya, bukan terserah lodeh ya, lodeh itu sayur, makanan. Coba kita lihat, nggak lucu bunda, nggak apa-apa, namanya juga usaha ya. Kita lihat bagaimana bentuk penyesalannya. We will be together again ya. Dia walaupun merasa kehilangan, dia di sini menetapkan hati bahwa gak bisa, walaupun kau sekarang gak mau sama aku atau mungkin kamu datar sama aku ya. Aku yakin kita bisa bersama kembali. Berarti orang ini nyesel dan pengen balik ya. Emang kalau balik bisa baik? Coba dilihat ya. Mau berubah atau tetap ya, yang jelas ini sudah bertransformasi menjadi lebih baik ya. Mungkin yang kiri, kalau ini nggak menjadi baik ya mending nggak usah balik ya, ganti orang aja kan gitu. I know, I mess up everything. Loh, di sini menyesal. Saya yang membuat hubungan ini jadi berantakan, ini kekacauan ini karena aku. Nah, berarti dia menyadari ya bahwa dia membuat kesalahan sehingga kalian akhirnya mungkin membuat keputusan untuk ya mungkin hambar apa ya? Sudah nggak begitu ngereken apa menanggapi gitu ya. Terus apa jari lah, apa kata luleh. Apa kata luleh. Apa kata ludeh ya. Gitu. Coba kita lihat. Bagaimana bentuk penyesalan dia? Duh lah kok akeh penyesalannya 4. Saya maksudnya 3. I love when I saw you with someone ya. Mungkin gini, mungkin kau bisa baik sama bahagia bersama orang lain, tapi ternyata mungkin ya dia sempat melihat kau mungkin sudah bahagia dengan yang lain, ternyata dia ya dia apa ya? Nyesel gitu loh, apa? Kayak ada rasa-rasa I'm so attracted to you ya, saya tertarik padamu. Dia baru menyadari setelah kau mungkin sudah bersama orang lain ya, yang untuk yang sebelah kiri ya. Atau mungkin sudah nggak menanggapi dia, terus kalian ada yang senang, ada yang nasir untuk kalian sebelah kiri. Untuk kalian sebelah kanan, kalau memang energi kalian tadi itu ketarik, tapi kalian tidak mengalami ini ya, dengan seseorang yang seperti ini ya, berarti sekali lagi bukan untuk kalian yo.
ya. Saya walaupun yang kanan nggak merasakan itu, ya berarti ini bukan untuk kalian, ya. Di sini memang yang kanan itu merasakan bahwa saya ini memang kurang baik untuk yang kiri, ya. Apakah dia ada, dia juga menyadari di sini bahwa saya mengacaukan segalanya, tapi ternyata setelah ini cuek, ini merasa bahwa kamu cuek, aku malah tertarik gitu loh sama kamu, dengan seperti itu. Mungkin ini dengan kenafsuannya, dengan semangat dan gairahnya kepada yang kiri, kemudian yang kiri menjadi cuek karena mungkin merasa dimanfaatkan, datang ada maunya, kemudian nggak begitu ngereken ya, nggak begitu mengabaikan ya. Saya itu kurang pinter bahasa Indonesia. Akhirnya yang kanan jadi berbalik mengejar yang kiri ya. Coba saya lihat sih ya, sebenarnya saya tertarik padamu. Oke, kalau kamu bahagia sama orang lain aku nggak terima ya. Dan aku pengen mengajakmu atau menarikmu lagi untuk bersamaku lagi ya. Dekat denganku lagi. Ini terlepas dari kalau memang bukan asmara ya tetap sama ya. Mungkin saya mengacaukan hubungan bersamamu ya. Saya masih interest ya, respect, masih pingin sama kamu. Kalau memang ini hubungan kerjasama, berarti masih ingin kerjasama. Saya lihat kamu mungkin sudah kerjasama sama orang lain atau mungkin sudah bahagia dengan hal yang lain ya. Saya nggak terima. Artinya nggak terima. Saya ingin kamu ke aku lagi gitu ya. Emang apa sih yang dia inginkan? Apa sih? Apakah dia mau berubah? Apakah dia mau memperbaiki diri untuk bisa bagaimana cara dia menarik yang kiri gitu ya. Menarik mungkin kalian di kiri ya. Yang kanan menarik yang kiri. Mau ngapain dia? Kalau cuman gitu-gitu aja ya mana bisa ketarik, ini sudah nggak tertarik. Kalau gitu-gitu aja ya nggak sih? Coba kita lihat ya. Udah 56 menit, Rek. Kita lihat ya. Apakah dia ingin berubah, memperbaiki diri atau gimana ya? Lah kalau menarik pakai tali atau pakai apa atau gimana ya gak sih? Apa diem aja atau doain ya atau maksa ya datang-datang terus ya, kita lihat. Walaupun ini kayaknya sudah nggak tertarik. Ya, pasrah aja. Kamu datang, kamu enggak. Make the effort, tuh kan. Uber lagi. Ya kan? Uber lagi. Dia mau uber lagi. Teman-teman. Ini apa? Express your love. Dia mengekspresikan cintanya. Tetap nguber. Memang orang ini memang punya ini ya. Kalau sudah tinggal nguber. Modelnya gitu. Tak tambahin inisial ya. Sudah 57. Gimana? Gak apa-apa. Tambah inisial. Gak usah ya. Penuh ininya. Sudah rame gini, kartunya banyak. Ya. Ini sudah tumpuk-tumpuk kayak gini nih. Udah banyak gini, gak usah ya. Gak usah ya. Oke, lanjut ya. Lanjut apa teman-teman? Pesan semesta ya. Sebelum pesan semesta, pesan saya. Pesannya Julie Hakim ya. Julie Hakim, bukan Julia ya, bukan Yulia. Yulie. Pesan saya. Ya kalau saya sih untuk kalian yang di kiri, ya terserah kalian lah, kalian yang merasakan ya. Seperti yang saya bilang tadi, kuncinya di kalian. Kalau memang nggak nyaman lah ngapain. Betul sudah yang kalian putuskan untuk bertransformasi. Yang penting saya sayang, saya baik, ya wes cukup. Ya, mau kamu wes, gitu ya. Kamu mau gimana pun monggo silakan. Kontrol ada di saya sendiri, bukan di kamu, bukan di orang lain. Karena ini hidup saya. Sudah benar, sudah benar. Lanjutkan, jangan goyah ya. Tenang, ojo goyang ya. Untuk yang kanan ya. Ya monggo silakan kalau make the effort dan express your love ya. Melakukan tindakan untuk menunjukkan bahwa saya itu sebenarnya cinta, bentuk sayang saya mungkin selama ini salah. Ya wujudkan dengan bentuk sayang yang baik ya, yang positif. Monggo silakan. Tapi kalau saya boleh mengingatkan, kalau kalian yang sebelah kanan pernah melukai seseorang, itu butuh proses loh ya, penyembuhan. Emang kalau luka di tangan ya, bisa cepat kasih salep, kasih betadine, kasih obat merah ya.
kasih propolis bisa sembuh. Kalau dalam batin itu, efeknya banyak teman-teman ya, untuk yang sebelah kanan itu butuh proses. Jadi jangan dipikir kalau sudah datang, sudah minta maaf ya harus diterima, ya jangan terlalu berharap seperti itu. Kasihlah waktu, kasih ruang untuk yang sebelah kiri untuk penyembuhan, untuk bangkit lagi ya. Seperti itu. Dan mungkin yang kanan bisa mengambil pelajaran juga. Begitu pula sebenarnya yang kiri ini bisa membuat kalian lebih positif kan setelah dipertemukan orang ini ya, walaupun harus melalui fase-fase keterpurukan dan lain sebagainya ya. Semoga berkah untuk yang kiri. Yang kanan saya doakan juga semoga berkah ya, supaya, bisa mengambil pelajaran. Jangan mengutamakan hasrat, nafsu, dan karepnya sendiri, pinginnya sendiri, tanpa memedulikan perasaan orang lain ya. Karena gini, pada prinsipnya, hukum karma itu berlaku ya, walaupun seumpamanya kalian itu muslim, itu nggak ada yang namanya karma, tapi sama saja hukum tabur tuai, apa yang ditanam akan dituai. Tidak selamanya bahwa orang itu selalu di titik aman dan nyaman, enak terus ya. Ada kalanya kalian yang di sebelah kanan juga pasti ada di masa-masa di mana terpuruk juga, dan itu harus kalian, eee, ingat bahwa, eee, apa yang kalian lakukan ya, itu tolong dipikirkan juga kalau kalian di posisi yang sebelah kiri. Ya, itu aja ya. Jadi, kita itu harus kalau kita tidak mau diperlakukan sesuatu oleh seseorang, jangan berbuat itu sama orang lain gitu loh ya. Jangan mengedepankan ego, itu aja ya. Mohon maaf kalau yang kanan nggak terima atau mungkin tidak suka dengan saran saya, masukan saya, ya nggak usah diambil ya, kok repot, ya toh? Jadi itu aja sih kalau dari saya, tapi coba ya, saya lihat dari kartunya, kartu pesan ya. Bisa kalian ambil, bisa tidak. Satu pesan untuk yang kiri, satu pesan untuk yang kanan ya. Yang kiri dulu. Kenapa yang kiri itu nggak dibahas secara detail sih Bunda? Lah sudah jelas kok ya. Orangnya sudah menetapkan satu prinsip. Berubah ya yang kanan ya. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. Ya, tutuplah matamu, pejamkan mata dan katakan pada dirimu sendiri bahwa dirimu itu layak untuk merasakan kebahagiaan. See? You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. Jadi di dalam kalau kalian seperti itu mungkin bisa dikatakan kalian healing, kalian meditasi, merenung ya. Kalian bisa merasakan kebahagiaan ya, versi kalian sendiri ya. Karena kalian yang lebih tahu ya. Jadi kontrolnya di kalian. Oke lah, masuk ya. Yang kanan nih ya, yang kanan. Duh lah kok satu aja. Yang kanan pesan dari kartunya apa? Dikasih 2 ya wis lah 2. Ini ya, coba. Be beloved. Though we may be physically, walaupun kita terpisah ya, secara spiritual jiwa kita itu masih united, masih bersatu. For love transcends space and time, nothing is missing. Ya tidak ada yang berubah ya. Artinya orang ini energinya masih besar kepada yang kiri, terutama setelah yang kiri cuek. Gitu ya, manifesting miracle, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance. Artinya yang kanan ini masih punya energi-energi optimis ya, dan semangat untuk mengejar yang kiri kembali ya. Terserah yang kiri mau menerima atau tidak. Apakah yang kanan mau berubah? Seperti yang saya bilang, dia ingin membuat effort ya. Ya, usaha apapun dari si kanan kepada yang kiri, semoga yang terbaik ya, supaya semoga positif
ya, sehingga hubungannya bisa positif. Kalau yang kiri sudah nggak mau ya nggak apa-apa, tetap ya, tetap sayang, tetap baik, itu aja. Untuk menerima no mungkin ya, monggo ya, silahkan saja. Jadi itu saja pembacaan saya hari ini, semoga bermanfaat ya. Sebelumnya saya mau sampaikan untuk yang ingin personal reading, silakan hubungi Kak Flori admin saya, nomornya ada di bawah video ini. Hubunginya lewat WA dengan chat only ya, nggak telepon. Silakan kalian ketik daftar tarot saja. Jangan ngetik yang lain. Hai Kak, sudah makan, lagi ngapain? Gak usah ya, gak usah. Jadi cuman bilang daftar tarot ya di chat WA-nya Kak Flori admin saya. Itu bukan nomor saya ya. Kalau sudah seperti itu nanti akan dibalas oleh Kak Flori untuk rules tata cara aturan main untuk bisa pembacaan secara personal. Pembacaan personal dengan saya langsung lewat video call ya. Kalian boleh matikan kameranya untuk kalian yang tidak ingin terlihat, hanya ingin melihat kartunya. Jadi ada interaksi langsung dengan saya supaya fair. Saya tidak menerima chat atau mungkin pembacaan lewat voice note, chat, telepon, enggak ya, langsung ya. Untuk jadwal pembacaan bisa diatur dengan Kak Flori. Seperti begitu ya. Jadi semua pembacaan di saya itu semuanya berbayar ya, dengan video call, dengan durasi yang bisa kalian pilih itu 15 menit dan 30 menit. Pertanyaannya bebas sembarang ya, sesuai dengan durasi yang kalian pilih. Kalau pertanyaannya 30 cuman memilih yang 15 menit, mungkin 1 2 aja atau 3 pertanyaan yang bisa terjawab. Monggo silakan ya. Mau pertanyaan 100 tapi yang dijawab kan cuman sesuai dengan durasi, ngono loh ya. Pertanyaannya satu tapi ambil 30 menit, mungkin sisanya akan ngobrol ya. Jadi itu kebanyakan ya, saya cuman, kasih wacana saja. Jadi seperti itu, dan jam kerja saya itu jam 3 sore sampai jam 20 malam. Loh kok nggak pagi ya, pagi masih tidur ya, bangkong. Kemudian babu ya, jadi saya bukan hanya baca tarot. Hidup saya seperti itu, bukan cari uang tok ya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi seperti itu ya. Silahkan hubungan sama Kak Flori. Karena saya nggak mengatur soal jadwal dan pembacaan personal di saya. Kalau sudah ada daftarnya ya baru saya baca gitu ya jadwalnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan kalau yang mau personal reading hubungi Kak Flori. Oke? Jelas semuanya, semoga ini manfaat positif untuk kalian sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuatan menonton saya. Terima kasih banyak dan jangan lupa di-subscribe. Bye-bye.